Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Angkinang, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA 1 Angkinang. Mari kita bersama-sama membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya hidayah kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat dan salam kita curahkan kepada Muhammad SAW beserta sahabat pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya kumpulkan di sini karena ini adalah sosialisasi budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Sebenarnya mungkin kata-kata ini baru, tapi sebenarnya lama. Bapak Ibu sudah tahu mungkin, tapi belum tahu bahwa itu adalah budaya positif yang telah kita laksanakan. Sebelum saya selanjutkan ke pengertian itu, kita lihat dulu videonya ya. Video ibu. Kapok sih kamu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan
tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Manzaro complex cancer. Right again. Yeah, I know. I'm not gonna say it again because I think a word and they don't get it. Itu tadi video adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5 kasus tadi. Mungkin kita pernah di posisi itu, tapi kadang tidak tahu kita posisi yang mana. Nah, nanti saya jelaskan apa saja posisi-posisi kontrol kita terhadap murid kita. Karena sekarang semuanya harus berpihak pada murid. Yang pertama tadi adalah posisinya sebagai penghukum. Jadi kalau penghukum itu siswanya, gurunya pasti lebih galak, ya kan? Dan memberikan hukuman. Hukuman tadi apa? Lari keliling. Nah itu sebenarnya dulu mungkin pernah kita laksanakan. Makanya kalau disuruh membersihkan nyapu-nyapu atau membersihkan WC tidak boleh lagi sekarang. Karena itu tidak berpihak pada murid. Yang lebih bagusnya itu adalah manajer yang terakhir.
Kita buka dulu aplikasi saya, tadi terkeluar ya. Yang kedua tadi, kontrol pemberi rasa bersalah. Jadi gurunya itu seakan-akan mengatakan bahwa iya, Siswanya yang merasa bersalah. pemberi hukuman pembuat rasa bersalah, posisinya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau posisi guru sebagai penghukum, biasanya kita bisa menggunakan fisik dan verbal. Mungkin zaman dulu kita bisa memukul dan segala macam. Zaman dulu, sekarang tidak bisa lagi karena apa-apa guru dilaporkan. Jadi kita memang untuk merubah itu tidak ada lagi hukuman fisik kepada murid. Kalau verbal juga, awas nanti kamu begini-begini. Nah itu diharap tidak lagi ada ancaman atau pemberi hukuman kepada siswa. Cara khas penghukum itu nada suaranya tinggi. Saya juga menunjuk-nunjuk. Kamu ini. Nah itu kita sebagai kontrol penghukum. Terlambat lagi. Kita sering ya seperti itu. Makanya kita di sini sosialisasi bagaimana sih posisi kita yang baik. Karena memang tidak ada guru yang sempurna. Tapi kita masih tetap belajar. Ini posisi sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru berusaha lebih lembut. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah dengan gurunya, karena dia berbuat salah terus kepada guru yang melanggar. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, lembut ini, supaya seolah-olah saya ini bersalah. Nah itu akhirnya dia tertekan. Akhirnya besok daripada terlambat, tidak hadir aja. Akhirnya seperti itu. Jadi membuat dia merasa tidak nyaman, rendah diri, merasa diri ini selalu salah. Nah itu siswa. Itu kontrol gurunya sebagai pembuat rasa bersalah yang mungkin kita kurangi, itu bisa kita hindari. Nah ini juga sama. Konsekuensiologisnya dari penerapan kontrol pembuat rasa bersalah itu, dia merasa gagal, merasa tidak sanggup membahayakan orang lain. Jadi siswanya itu merasa, saya sudah mengecewakan wali kelas saya, menjawab guru BK misalnya. Kan biasa dipanggil BK wali kelas atau wakil kesiswaan, dipanggil begini, terus dibangun kembali, lalu kita kenapa kamu seperti lagi? Nah gitu. Jadi merasa ada, itu malah berbahaya karena emosinya dipendam. Makanya kadang ada yang bunuh diri itu karena dia tidak bisa mengungkapkan hatinya, merasa tidak ada yang membela. Biasa anak-anak itu yang berbuat salah pasti ada latar belakang di keluarganya ada masalah, broken home biasanya, atau lingkungannya yang tidak mendukung. Nah kita harus tahu itu sebagai guru, terutama wali kelas dan juga BK itu harus bersama. Di kelas ini siswanya siapa aja latar belakangnya. Saya pagi tadi keliling ketemu di kelas 10 perempuan, dia kayak nangis begitu. Saya dekatin, kamu kesini naik apa? Sepeda. Orang tua kerja apa? Penjual es. Punya sang nggak? Punya. Kan saya nggak menggalau isinya. Berapa sang kamu? Mungkin dia tidak punya sangu, tapi dia mengaku punya sangu. Nah itu mungkin hal-hal seperti itu kita belailah siswanya. Wali kelas terutama bersama dengan mereka kalau ada masalah yang wali kelas tidak bisa anukan. Karena siswa itu unik, latar belakangnya macam-macam. Apalagi di sini ya, kita latar belakangnya mungkin dari menengah ke bawah. Ya. Nah jadi saya bilang, berdagang es itu seberapa ujungnya? Apalagi hari hujan. Makanya mungkin suatu saat untuk kesiswaan adakan impak setiap Jumat supaya kita membantu siswa yang tidak atau yang tidak mampu. Mungkin sekolah siswa kita ada yang tidak punya uang saku untuk beli-beli. Saya tanyakan, sudah sarapan belum? Sudah. Saya tahu apakah dia sarapan atau tidak.
pakai apa segala macam. Kalau dia sedih di kelas sendirian, saya datang, ada apa nak? Ada masalah kah? Gak ada bu. Nggak mungkin kan ya langsung ke saya. Saya bilang nanti kamu temui wali kelas sama guru BK. Kalau ada masalah jangan takut. Kita selesaikan masalah asal jangan putus sekolah. Nah ini posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kita banyak seperti ini biasanya. Apalagi guru BK nih kayaknya teman dianggap supaya dia terbuka. Namun tetap mengontrol murid dengan pendekatan persuasif. Nah, kita tanyakan. Tapi posisi sebagai teman ini bisa berdampak negatif, bisa positif. Kayaknya murid kalau jadi teman bercandanya kelewatan, menganggap guru ini teman, jadi tidak merasa lagi sopan santunnya, begitu. Nah itu negatifnya kalau kita merasakan posisi sebagai teman, tidak ada lagi rasa menghargai atau menghormati, karena apalagi ay bro, wah gitu sebagai teman. Kalian dianggap siswa biasa, mau membela dia, kalau ada apa membela kan sebagai teman. Tapi kalau gurunya tidak membela lagi, lalu dia dalam hatinya, oh kenapa bapak itu tidak membela saya lagi, kenapa ibu itu tidak membela saya lagi. Akhirnya dia merasa mundur dengan sendirinya karena merasa tidak perhatikan lagi. Serba salah memang, tapi itulah. Kalau positifnya kita bisa tahu yang kadang siswa itu tidak mau jujur, bisa jujur ungkapkan keadaan dia gitu. Nah ini adalah ayo bantulah dari bapak ya, itu loh kontrol sebagai teman. Kadang hal ini membuat kekecewaan kalau guru itu tidak lagi berposisi sebagai teman, karena setiap saat dia curhat ke gurunya, tapi suatu saat dia tidak lagi dianggap teman. Mungkin dia menegur agak tinggi, lalu dia hatinya down. Maka itulah kalau positifnya siswa lebih akrab, lebih senang dengan guru sebagai teman. Tapi negatifnya siswanya ketergantungan, tergantung dengan gurunya. Jadi gurunya tidak ada. Kalau pemilihan guru favorit pasti milih guru itu karena dia senang. Apalagi gurunya senang mengajak kemana-mana, mentraktir misalnya, boleh saja kita tapi anggap kita ada posisi kita sebagai guru dan murid itu ada juga batasnya. Nah ini posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu sama dengan mengawasi. Dia terlalu fokus pada konstruksi peraturan. Peraturannya apa yang kamu tadi contohnya tadi, dia harus keliling, bukan keliling ya, apa tadi ya, kontrolnya dia harus tinggal sama maghrib istirahat. Nah itu kan, jadi kalau kadang, pasti dia kalau saya terlambat, saya disuruh tinggal di kelas saja. Itu pemantau, kontrolnya apa, ada sanksi-sanksinya. Kalau guru ini terlalu kaku dalam menerapkan aturan. Nah, kadang kita ini terkadang bisa menjadi teman, bisa menjadi pengontrol, bisa pemantau. Semuanya saya rasa kita pernah melakukan ini. Tapi kadang kita tidak tahu itu namanya apa, begitu kepada siswa. Konsekuensiologisnya dari posisi kontrol pemantau, murid memahami konsekuensinya misalkan telah melanggar satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan atau menjadi marah, tapi murid merasa tidak nyaman karena dia berbeda dengan teman-temannya. Teman-temannya berbelanja, dia tinggal sendiri di kelas, jadi merasa disudutkan. Tapi kalau di sini tidak ada gurunya, mungkin dia lari sendiri, tidak ada yang mengontrol begitu ya. Tapi ini memang gambarnya seperti itu. Nah yang terakhir adalah posisi kontrol manajer, dan ini yang diharapkan oleh pemerintah saat ini. Jadi posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan pelakunya, mendukung guru murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi seorang manajer kita ini harus menanyakan peraturan. Kalau peraturan tidak lagi sekarang ya, keyakinan sekolah atau kelas apa yang sudah kamu langgar.
Kan nanti kita akan belajar bagaimana membuat kesepakatan sekolah atau kelas. Sebenarnya sama aja, peraturan atau tertib, tapi kata-katanya beda. Tapi mungkin kata-katanya lebih berkalimat positif dimasukkan. Tidak ada lagi jangan buang sampah sembarangan, tidak. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak ada kata-kata yang negatif di situ kalau kita membuat kegiatan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku, tapi membimbing, mencari solusinya. Tadi dia terlambat, ditanyakan melanggar apa? Melanggar kedisiplinan. Kalau dia melanggar membuang sampah tidak tempatnya, nilainya adalah kebersihan. Jadi setiap kegiatan kelas yang kita buat itu pasti ada nilai-nilainya. Kalau dia disiplin, berarti nilainya adalah kebersamaan. Harus sama semua. Membuang sampah pada tempatnya adalah nilai kebersihan. Minta izin keluar dengan guru, artinya nilai sopan santun. Nah itu yang harus kita lakukan di situ. Jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya. Maksudnya seperti tadi, siswa yang lain keluar berbelanja, dia sendiri di kelas. Dia terpisah di kelompoknya. Nah, kita tetap dia berkelompok, tapi dia sadar, oh saya salah ini. Itu namanya ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Artinya dari dalam sendiri dia sadar. Kalau motivasi ekstrinsik dari luar, oh saya takut terlambat karena dihukum menyapu, itu artinya takutnya dihukum. Itu motivasinya eksternal di luar. Kalau motivasi internal dari diri siswa sendiri, dia malah takut melanggar kesepakatan kelas karena takut melanggar nilai-nilai itu karena ada dari jiwanya, di jiwa sendiri. Maka saya bilang ke siswa, ke siapapun harus ikhlas bekerja, belajar. Kalau kita ikhlas dari hati, semuanya pasti lancar, apapun itu. Ciri khas posisi kontrol manajer adalah suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Nah itu kata-katanya. Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kita tanyakan ke siswanya. Bukan kita, kamu lah besok harus begini-begini, jangan. Jadi kalau kita sebagai manajer, tanyakan ke siswanya. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Tanyakan ke dia supaya dia sendiri yang merubah, bukan kita yang mengatur. Tanyakan. Oh saya akan lebih bangun pagi-pagi sekali dengan alarm atau segala macam. Karena kamu besok alarm ya, nah gitu kan. Tanyakan dulu ke muridnya, kamu memperbaikinya masalah ini dengan apa? Gitu, supaya jangan dia tertekan, merasa bersalah atau apapun itu. Jadi kita posisi kontrol manajer di antara semuanya yang paling tinggi adalah posisi manajer. Tapi menuju ini mungkin kita perlu bertahap. Artinya tidak bisa langsung, kita mau ke proses. Tidak bisa langsung oh gini. Tapi berubah ke hal itu, apakah bisa kita kadang posisi sebagai teman? Boleh, bisa. Kalau anaknya belum siap, belum bisa. Karena kadang anak-anaknya itu levelnya bertingkat-tingkat. Ada yang anak berkebutuhan khusus yang mungkin umurnya 17 tapi jiwanya masih SMP. Itu anak berkebutuhan khusus, inklusi namanya. Kan ada pelatihan kemarin ya. Jadi kalau anak berkebutuhan khusus itu umurnya tua tapi jiwanya masih di bawah. Anak kita sebenarnya ada itu. Kita aja mungkin belum tahu kenapa anak itu susah kalau ngomong aja. Berarti dia mungkin kalau ada orang psikolog yang datang di tes, mungkin anak itu umurnya tua tapi mentalnya itu masih muda. Kan beda-beda. Makanya kadang kedewasaan itu bukan diukur tua umurnya, tapi karena dalam mentalnya seperti apa. Karena anak-anak juga begitu. Sama anak-anak bapak ibu di rumah, kenali saja. Pasti berbeda-beda dalam hal menyelesaikan masalah. Kita suruh aja mempel. Pengalaman saya dulu dibagi ya. Kakak saya di depan, saya di kamar. Lebih bersih siapa? Lebih duluan siapa? Beda. Karena memang setiap manusia, setiap anak itu unik.
Beda-beda, kembar aja beda, apalagi yang berbeda ayah ibunya. Makanya kalau kita lihat di latar belakang, kita keliling, lagi wali kelasnya harus tahu anak di kelasnya ini orang tuanya bekerja apa, ada masalah apa. Kalau perlu home visit ke rumahnya, kalau bermasalahnya sangat penting. Kalau saya sudah dipanggil BK sudah, ke wasit sudah, masih saja melanggar, coba wali kelas dan meganya home visit, lihati keadaannya, bagaimana keadaan rumah tangganya. Saya sering dulu berkeliling seperti itu. Saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Akhirnya terenyuh, oh iya ya, karena yang dilihat di luar nampak dia bagus berpakaian, ternyata di dalam rumah mungkin tidak punya apa-apa. Karena dia menunjukkan kalau di sekolah juga tidak ada perbedaan. Maka saya lihat ada beberapa siswa yang pakaian sepatu berputih atau warna-warni. Maka mengapa saya memperlakukan sepatu hitam semua agar terjadi keserasian atau bukan sesi, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Kadang siswa yang tidak bisa beli sepatu punya temannya malu sepatunya murah atau robek. Makanya ada kesepakatan kelas sepatunya harus sama hitam misalnya. Itu salah satunya agar anak itu tidak merasa minder. Kadang dia pura-pura mampu beli kayak punya temannya, padahal dia tidak mampu, agar ditemani, karena dia dijauhi kan. Nah hal itulah yang kita buat nanti bagaimana siswa ini. Nah ini dalam posisi kontrol. Nah untuk kesepakatan sekolah atau kelas, saya pernah mencoba satu kelas waktu di Tapin. Jadi saya kelasnya itu saya buat, silakan siswa buat kesepakatan kelas. Saya belikan stick note, tempel di depan kelas. Apa aja mau mereka kesepakatan kelas. Katanya satu, jangan membuat honor, jangan bisik. Kalau ada kata-kata jangan, kita rubah nantinya menjadi kata-kata positif. Kalau jangan itu kan kadang kita menyuruh. Buatlah kalimat-kalimat positif agar kita dari internnya ada, dari dalam siswanya berubah. Tentu ditempel, disepakati. Supaya kenapa siswa dilibatkan membuat kesepakatan atau peraturan kelas, agar mereka merasa oh saya dihargai, pendapat saya dihargai, begitu. Jadi nanti wali kelas yang ada di sini, nanti kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Baru nanti kita membuat kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah sama dengan peraturan tata tertib sekolah, tapi bunyinya lebih memanusiakan, lebih berpusat pada murid. Artinya murid sebagai rajanya, guru ini menuntut saja, karena murid adalah di atas segala-galanya. Bagaimana murid itu senang di kelas, jangan awal tugas aja dikasih ke murid, tidak ada penjelasan. Saya baru satu kelas masuk kemarin, di kelas 10 berapa ya, waktu itu waktu Ibu Agus pas sekolah izin anak kemarin. Nah saya masuk sana, saya bilang tolong kertas satu lembar, jangan beri nama, ungkapkan apa keinginan kalian tentang sekolah, apa yang tidak suka dengan sekolah, dengan guru-guru sendiri juga boleh, tanpa ada tekanan. Baru satu kelas saya dapat itu, saya kumpulkan, saya baca. Itu saya buka di rapat. Ya, saya buka di rapat, apa sih yang maunya siswa kita ini? Itu baru satu kelas. Saya janjikan waktu pembina upacara saya akan masuk setiap kelas. Saya ingin tahu mereka ini membuat kesepakatan kelas apa atau inginnya sekolah ini seperti apa, supaya tidak ada lagi siswa yang pindah ke sekolah lain karena merasa di sini tidak diakomodir dalam pembelajaran. Nah kita berubah itu agar siswa senang belajar di sini dengan guru-guru. Mereka tidak ada masalah, guru-gurunya katanya bagus-bagus semua, tapi mungkin ada cara menyampaikannya saja yang mungkin mereka perlu perubahan. Kata sebenarnya saya senang dengan guru-guru semuanya, tidak ada masalah, tapi mungkin caranya aja. Satu kelas nanti saya keliling lagi, nanti kita buka dalam rapat
saya tidak menyalahkan Bapak Ibu guru, tapi kayak kita cari pemecahan masalah saja. Tidak ada guru itu yang salah, tapi mungkin kayak kita juga kadang iman kita naik turun. Kadang kita ke kiri, tapi kalau kita ke kanan, ke tengah lagi. Semua manusia punya hilapnya sama itu. Jadi tidak ada guru yang salah di sini. Tapi mungkin pas itu hilapnya ada masalah apa dan tidak, murid merasa tidak diperhatikan. Karena ada saya membaca, tolong wali kelas memperhatikan kami sebagai, saya buktinya bukan saya mengada-ngada atau saya tahu dari luar, saya nanti perlihatkan catatan kertas siswa itu. Wali kelas tolong perhatikan kami. Nah berarti ada permasalahan di kelas itu dengan siapa begitu. Jadi kita robah bagaimana caranya wali kelas bersinergi dengan siswa di kelasnya. Tanyakan kabar sering-sering di kelasnya lah, agar ada kedekatan antara wali kelas. Wali kelas adalah orang tuanya loh di situ, ya kan? Baru nanti ke BK, ke wakasi kesiswaan, baru kalau masalahnya tidak bisa, baru ke saya. Saya yakin Bapak Ibu bisa memecahkan masalah, tapi kita pecahkan bersama-sama. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, boleh Bapak Ibu kita bertanya dengan posisi-posisi kontrol tadi yang mana kita diskusikan hari ini. Silakan kalau ada yang pertanyaan, Bapak Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan, seperti yang sudah Ibu paparkan tadi, bahwa posisi kontrol guru yang paling bagus adalah manajer. Nah, bagaimana kami melaksanakan posisi manajer tersebut agar apa yang diharapkan tercapai? Terima kasih. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang bagus. Posisi kontrol manajer yang paling bagus. Bagaimana kita menuju posisi kontrol tersebut? Yang pertama, kita mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Pahami diri kita dulu. Oh, kita tujuannya ke sini untuk mendidik siswa lebih baik, bukan untuk menjadikan murid itu seperti yang keras begitu. Kan manajer ini membuat siswa merasa nyaman, mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi mulai dari diri kita, bagaimana kita berusaha menemukan solusinya. Nah, nanti kalau kita ketemu dengan siswa yang bermasalah, kita ajak berbicara. Kita ajak berbicara. Misalnya nih dalam mapel Ibu, mapel apa Ibu yang ajar di sejarah, ada anak yang disuruh mengerjakan, kadang sejarah kan ada tahun-tahun begitu ya, disuruh menjelaskan ini dia malas. Nah, kita tanyakan, kita dekati, kita pakai posisi manajer nih kelas itu, tanyakan apakah bermasalah dengan pelajaran sejarah, ada yang kurang, apakah ada yang perlu saya beritahukan kekurangan dalam mengajar sejarah. Kalau tidak ada Bu, saya tidak paham ini. Nah, bagaimana caranya supaya kamu paham pelajaran saya? Mungkin menggunakan ini Bu, gitu. Misalnya begitu ya, dia punya saran. Oh, kalau kamu maunya belajar kita menggunakan tidak di dalam kelas, bisa aja di luar kelas. Nah, jadi artinya posisi manajer ini kita tidak menyalahkan siswa, tapi mencari solusinya agar siswa itu mau senang belajar dengan kita. Itu dalam mapel. Tapi kalau dia melanggar peraturan, tanyakan lagi. Kalau terlambat atau sering sekali di sini apa ya yang melanggar tata tertibnya selain terlambat, mengerjakan tugas, sering juga tidak ngumpul, atau yang lain berpakaian. Nah, bisa berpakaian ya. Dia lupa jadwal pelajaran hari itu apa. Katanya bajunya dicuci dan sebagainya. Kita tanyakan bagaimana caranya supaya kamu tidak lupa jadwal itu atau lupa mencuci. Bagaimana kalau malam cuci, keringkan sebentar, bisa aja. Jadi kita carikan
tanyakan ke anaknya solusinya apa. Dari kita dulu, ibu, bagaimana cara kita menjadi pusat kontrol dalam mapel ibu dulu. Pelajaran apa aja misalnya. Paling sering mungkin matematika nih, siswanya banyak bermasalah di kelasnya. Karena mungkin semua orang kalau dianggap berhitung, kecuali siswanya yang mungkin tingkatannya lebih tinggi. Nah, kita ajak bagaimana solusinya agar pelajaran matematika ini membuat kamu senang. Bagaimana caranya? Kita tanyakan ke siswanya, baru kita akomodir bagaimana solusinya bersama. Kalau bosan di kelas, boleh Bapak Ibu di luar kelas. Saya kemarin lihat Bapak Ibu siapa ya belajar di luar kelas kemarin ya, Ibu ya. Nah, itu sangat bagus. Tidak bosan di dalam, silahkan mengajarnya di luar kelas. Di perpustakaan boleh, ya. Ke pasar boleh, ke pasar boleh. Tapi dalam hal apa? Pelajaran ekonomi, jual beli. Nah, tanyakan bagaimana nih negosiasi kalau dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara bernegosiasi? Banyak, tapi jangan sampai kelewatan pasarnya 2 jam belanja. Tapi anggaplah itu praktek ya. Bagaimana belajar, apalagi pasar dekat sini kan. Nah, membawa siswa ke sana boleh, tapi terkontrol. Dengan begitu ada prakteknya atau ke koperasi atau ke kantin, bagaimana cara berjual beli yang baik. Itu saja Ibu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada pertanyaan Pak? Boleh ya Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan bagaimana kita di sekolah ini membuat kesepakatan sekolah. Kesepakatan sekolah atau tata tertib yang telah kita buat di sini, apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak, menurut Bapak Ibu? Sudah atau belum? Belum terlaksana dengan baik? Belum ya. Jadi mungkin nanti kita buat kesepakatan sekolah yang berpusat pada murid. Nanti setelah selesai keliling untuk membuat kesepakatan kelas dengan siswa, baru nanti saya dalam rapat membuat kesepakatan sekolah dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menambahkan, boleh mengurangi. Nanti wakil kesiswaan yang akan memimpin itu, nanti kita berikan apa agar tidak ada lagi siswa yang merasa tertekan melaksanakan kesepakatan sekolah atau peraturan sekolah, tapi dia harus dari dirinya sendiri. Tidak ada siswa yang merasa datang ke sekolah karena takut ini itu, tapi dia sadar dengan sendirinya kalau kesepakatan kelas itu harus dijalankan dengan baik. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengen bertanya masalah yang tadi. Nah, bagaimana kalau kita misalnya sebagai guru ini labil Bu, kadang-kadang tuh sebagai sahabat, kadang juga sebagai penghukum, kadang juga sebagai mentor, kadang-kadang tuh kita bisa menentukan diri kita sendiri sebagai apa. Kadang-kadang tuh hari ini tuh lagi mood baik misalnya kan, jadi temen nih, tiba-tiba kan lagi entah kesal melihat siswa kayak apa gitu nih, sudah ada tahun tiba-tiba jadi pemberi hukum itu tiba-tiba gitu. Jadi gimana itu kita menghadapi kitanya yang labil gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya, betul itu. Kadang kita posisinya sebagai teman, kalau hati kita sedang gembira gitu ya. Tapi kalau kita ada masalah, apalagi masalah di rumah nih, bertengkarkah dengan siapa di rumah ya, lalu kelibatannya ke siswa gitu. Itu semua boleh dilakukan, tapi dalam posisinya jangan sampai berlebihan. Artinya kita kadang sebagai teman boleh, tidak ada yang melarang, tapi usahakan ditingkatkan lagi.
Kalau hati hari ini sedang tidak enak, hindari hal-hal penghukum. Biasanya kalau kita lagi marah, lalu ada siswa nih membuat kesalahan, lebih baik menghindar dulu Bapak. Menghindar agar terjadi hal-hal yang ringan. Jadi lebih bagusnya kalau dia membuat kita kesal, murid kita ini beritahu siswanya. Untuk sementara Bapak tidak bisa untuk memberikan sesuatu masalah, silakan ke BK dulu. Sarankan ke BK dulu agar Bapak tidak memunculkan amarah yang luar biasa. Setelahnya tidak labil lagi, nah baru Bapak sebagai pengontrol manajer boleh kita laksanakan. Kita tidak bisa langsung ke manajer, kita bertahap dulu. Karena kita sekarang kan masih tahap belajar. Walaupun kita tahu, kita semuanya pernah nih di posisi ini, semuanya pernah. Tapi kita usahakan posisi yang paling baik adalah manajer. Bagaimana kalau kita itu juga tergantung siswanya. Kalau siswanya tidak bisa kita buat kita sebagai posisi manajer karena belum siap, tidak bisa mengambil keputusan, kita bisa posisinya sebagai teman. Boleh. Karena kesalahan lain labil kan gurunya, juga dilihat kan anaknya ini mentalnya sudah bagus atau tidak. Kalau mentalnya masih, kan saya bilang tadi, anak-anak umurnya tua tapi mentalnya masih rendah, masih kayak, anggaplah anak-anak yang berkebutuhan khusus itu umurnya kan kadang tua sudah, tapi pikirannya masih anak-anak. Itu kita lihat dulu. Kalau anak tidak mampu ke fungsi manajer, dia saja tidak bisa memecahkan masalahnya, kita bantu sebagai teman. Jadi situasi tergantung anak tersebut. Itu. Jadi semuanya hari ini Bapak Ibu melihat posisi kontrol guru, kita nilai kita, kadang kita sebagai apa? Saya aja pernah sebagai pemberi hukuman dulu. Saya pernah membuat rasa bersalah, pernah. Teman, pemantau, manajer semuanya pernah kita laksanakan. Saya yakin sama ini juga pernah karena sudah bertahun-tahun mengajar. Bagaimana karakter siswa? Kata Ibu sana tadi berkarak, ya kan? Siswa itu berkarak, artinya berkarakter, berikit sudah sifatnya. Nah kita merubahnya tidak semena-mena. Bisa berubah satu hari berubah karena karakter itu terbentuk dari rumah, dari orang tuanya, karakternya. Kalau di sana kami menerima siswa berkebutuhan khusus atau ABK, dia tidak mau mengerjakan tugas. Ada di sini? Maksudnya ada ya? Sama di sana ada juga. Tidak mau mengerjakan tugas. Tapi kalau dia dibujuki sama wali kelasnya mau. Tapi kalau guru yang lainnya tidak mau. Dan juga dia tidak suka menulis. Bosan katanya. Nah itulah anak berkebutuhan khusus. Anak yang sangat bukan nakal sih ya, di luar batas dari anak normal, itu sebenarnya masuk anak berkebutuhan khusus, perlu perhatian khusus. Jadi kalau nanti kita melihat hal-hal ini, kita lihat dulu latar belakang siswa. Begitu. Baik, habis Bapak Ibu sudah pertanyaannya? Oke. Terima kasih. Kesimpulannya hari ini adalah tentang masalah diseminasi budaya positif. Jadi kita tanamkan budaya positif di sekolah. Bagaimana sekolah kita menyenangkan bagi siswa dengan adanya salah satunya bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer di dalam pengontrol siswa. Dan budaya positif ini akan kita terapkan ke kelas-kelas, wali kelas akan nanti membuat kesepakatan kelas, nanti juga akan akhirnya menjadi kesepakatan sekolah. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk kedepannya bagi sekolah kita. Dengan budaya positif, kita pun berpikiran positif, siswa pun berpikiran positif, akhirnya kita senang mengajar. Kadang ada kita, saya tidak mau kelas itu tidak menyenangkan bagi saya. Ada guru seperti itu, pernah merasakan posisi itu. Nah, siswa juga seperti itu. Saya tidak mau dengan guru itu saya tidak enak begini-begini. Ada. Jadi ada kita tidak itu, makanya kita budayakan positif. Mengapa? Kita cari permasalahannya. Akarnya apa kita tidak suka dengan kelas itu? Apakah siswanya banyak ribut?
Nah kalau saya ribut, kita waktu mau menjelaskan, kita cari solusi, tanyakan ke siswanya, kalian maunya mengajar saya seperti apa? Agar kalian aktif mau bekerja sama dengan saya. Tanyakan aja. Jadi kita mengakomodir kemauan siswa. Itu memang banyak teori katanya susah, tapi kita coba sedikit demi sedikit. Proses, tidak bisa langsung. Jadi kita belajar bersama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Administrasi budaya positif mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang